Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 124A02, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri, Prodi Teknik Informatika, ingin mempresentasikan aplikasi PO Bookcars cepat dan tepat. Perkenalkan, nama saya Rizky Budianto. Untuk teman-teman yang lainnya, silahkan untuk memperkenalkan dirinya sendiri masing-masing. Ya, perkenalkan saya Safira dengan NIM 12190321. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman dengan NIM 121901907. Dan saya Muhammad Cumaidi Amrullah dengan NIM 121902995. Oke, next lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu UI, bukan Universitas Indonesia ya teman-teman. UI adalah User Interface. Adalah bagian visual dari website, aplikasi, software, atau hardware yang menentukan bagaimana seorang pengguna berinteraksi dengan produk tersebut. Oke, lanjut. Nah, tadi kan sudah mengetahui apa itu UI. Nah, sekarang fungsi user interface. Yang pertama yaitu mempermudah interaksi dengan produk. Desain UI yang bagus akan memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan produk dengan mengalami interaksi yang mudah. Jadi kalau misalnya desain UI-nya bagus, jadi si customer atau yang menggunakan juga akan mudah mengingatnya. Jadi apa sih, memberikan experience atau pengalaman yang bagus. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan penjualan. Peningkatan loyalitas pengguna tentunya akan diikuti dengan pengguna tersebut merekomendasikan atau mengulas produk tersebut dengan baik. Nah, dan yang ketiga yaitu meningkatkan branding produk. Adanya desain UI yang interaktif dan beridentitas akan berperan dalam memperkuat branding dari sebuah produk. Jadi semakin UI-nya semakin bagus, maka brandingnya juga akan semakin tinggi dan semakin bagus juga, maka akan diminati oleh seluruh customer atau konsumen. Oke, next. Nah, karakteristik user interface yang baik. Yang pertama yaitu jelas. Harus jelas ya. Memiliki UI yang jelas adalah salah satu elemen penting dalam desain user interface. Jadi harus jelas. Kalau misalnya tidak jelas, ya mau bagaimana konsumen akan tertarik dengan UI yang kita buat gitu kan. Nah, yang kedua yaitu ringkas. Tentunya memiliki UI yang jelas akan membuat UX kamu bagus. Tetapi kamu juga harus hati-hati agar penjelasan kamu tidak terlalu panjang. Jadi harus ringkas, padat, dan jelas. Buat apa kan panjang-panjang misalnya kalau misalnya tidak jelas. Yang penting ringkas tapi jelas. Yang ketiga yaitu familiar. Familiar yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang sudah pernah dilihat sebelumnya. Jadi harus familiar gitu kan. Tidak monoton, jadi harus familiar lah intinya gitu kan. Yang keempat yaitu responsif. Arti lain dari responsif pada UI juga harus bisa memberitahu user apa yang sedang terjadi di halaman itu. Nah, dan yang terakhir yaitu menarik. Harus menarik dong. Kalau misalnya nggak menarik ya gimana konsumen mau tertarik dengan UI yang kita buat ya kan. Tentunya apa yang dianggap menarik untuk website atau aplikasi kamu juga perlu disesuaikan dengan pasar dan audiens kamu. Oke, next. Untuk pengertian selanjutnya akan dipresentasikan oleh Safira. Dipersilahkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu mockup. Mockup itu adalah visualisasi sebuah konsep desain. Nah, menurut Kinetic itu, bentuk mockup adalah gambaran mid fidelity atau high fidelity yang menggambarkan pilihan warna, desain, layout, tipografi, ikonografi, visual navigasi, dan seluruh tampilan produk yang didesain. Next. Keuntungannya apa sih pakai mockup? Nah, pertama itu mempermudah stakeholder. Menurut UX Spin, pengguna mockup itu gambaran dari high fidelity, yaitu rencana desain yang sudah menampilkan
informasi secara rinci dan menunjukkan dengan jelas bagaimana sebuah situs atau aplikasi yang akan dibuat. Yang kedua, memberikan perspektif realistis. Perspektif realistis itu gambaran secara langsung dengan rancangan mockup dasar UI dan UX dapat melihat bagaimana semua elemen yang telah dirancang bekerja serealistis mungkin menyerupai produk final atau secara gambaran nyatanya. Yang ketiga, mempermudah perbaikan. Akan lebih mudah bagi desainer untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan pada desain sebelumnya, dilanjutkan ke tahap coding. Jadi dia meneliti ada bug-nya nggak gitu. Ya, next. Mengapa sih mockup itu penting? Nah, alasannya karena pertama, coding. Tanpa mockup itu akan sulit sekali untuk mengetahui semua proses perancangan akan menjadi lebih lama. Kedua itu investor. Mockup adalah cara awal agar sebuah rancangan produk dilirik investor. Yang kedua itu kenyamanan. Pasti ya, kalau mau ke aplikasi itu kita harus tahu nyamannya biar enak aja gitu. Situs atau aplikasi buatanmu harus terlihat bagus. Ya, itu perlu. Selain itu, pengguna harus bisa menemukan apa yang mereka cari dengan mudah dan bernavigasi tanpa kesulitan. Yang keempat, pengembangan. Mockup adalah tahap penting agar front-end developer tidak mengalami kesulitan untuk memperkirakan berapa lama proses pengembangan produk akan berjalan. Selanjutnya, kalau dalam aplikasi kita, mockup-nya di sini pembagiannya yang pertama dari layout ya, tampilannya. Ini kan kita dari awal itu dari form booking. Nah, isinya tuh apa aja sih? Isinya itu ada tujuan perjalanan. Kalian isi nih, kalian mau kemana? Misalnya kalian asalnya dari Jakarta, kita mau ke Bandung. Kalian isi awalnya Jakarta. Bisa dipilih daerahnya kalian mau misalkan Cirebon atau dari mana. Nah, yang selanjutnya itu waktu perjalanan. Kalian bisa milih mau berangkatnya kapan sih atau tanggalnya. Nah, di sini ada jumlahnya. Misalkan sekalian sekeluarga dewasanya berapa, ibu bapak anak berapa tuh. Nah, masukin. Terus abis itu kita booking sarang. Nah, yang kedua itu navigasi. Navigasi itu pengguna dapat menjelajahi situs maupun aplikasi yang kamu kembangkan. Maka dari itu harus ya, seperti kayak navigasi itu apa sih? Kayak tujuan perjalanannya. Kayak yang sebelumnya dijelasin. Kayak misalnya kalian dari Jakarta atau Bandung, kalian pilih tuh tujuannya dibanyakan. Terus habis itu kalian pilih tanggal. Misalnya hari liburnya tanggal 23 atau 26, kalian pilih. Contohnya ada yang di April tanggal 16. Yang kedua itu jumlah bookingan orangnya mau mesen dewasanya 1 atau 2. Nah, selanjutnya kita di sini ada tipografi. Atau tipografi itu adalah tipe font atau ukuran style dari aplikasinya. Seperti kita menggunakan gaya text overlay, teksnya auto. Terus tujuan perjalanannya kita pakai ukuran 19 pixel dan warnanya dark orchid, gaya teksnya normal. Nah, pada bagian asal tujuan itu kita pakai ukuran teks BDP atau gaya teksnya itu center vertikal. Nah, kalau terus warnanya kita alasannya pilih dark orchid karena anak muda zaman sekarang kan suka banget tuh warna ungu, apalagi cewek ya. Udah kita pilih dark orchid. Nah, pada bacaan booking sarang yang bawah itu kita pakai ukuran teksnya 16. Terus gaya teksnya itu maternal component light. Terus warnanya itu dark orchid ya seperti yang tadi. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Jumaidi. Oke, yang tadi sudah dijelaskan sebagai Saudara Rizky
sebagai apa namanya ini UI kita sebagai pembuat UI dan apa namanya analisa-analisa UI yang baik yang membuat aplikasi Balkars ini dan perancangan mockup dari Safira yang agar tidak apa namanya tidak susah tidak agar apa namanya development tidak kesusahan dalam pengembangan aplikasi ini. Nah, di sini kita langsung aja nih dalam materi kita nih, ya dalam judul kita nih, yaitu apa namanya tiket pembelian bus. Nah, di sini PO Balkars ya nama aplikasinya. Nah, apa sih itu PO Balkars? Nah, sebuah aplikasi pembelian tiket bus dirancang seringan mungkin dan semudah mungkin. Tentunya yang pastinya efisien ya. Mungkin aplikasi ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tugas kuliah dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, PO Balkars dari singkatan PO yaitu perusahaan otobus yang bergerak di bidang bus dan kata Balk sendiri dari kata yang terus ingin mengembangkan. Nah, bahkan karena kita masih programnya itu masih apa namanya masih awal ya, makanya kita banyak bug. Nah, tapi dari bug itu sendiri kita terus mengembangkan inovasi ini. Gitu. Nah, dari Kars ini dari singkatan nih. Kars sebagai nama tim kita, yaitu Sumedi, Arif, Rizky, dan Safira sebagai development dan tentunya sebagai mahasiswa Universitas Nusa Mandiri. Nah, pembuatan aplikasi ini menggunakan apa aja sih? Nah, pertama yang tentunya menggunakan pemrograman bahasa Java. Kenapa sih harus Java? Ya, saya jelaskan ya. Java nih ya, pertama, Java itu bahasanya udah populer. Tentu saja kalau udah populer, nah itu pengembangannya sangat mudah. Nah, terus kenapa sih pakai SQLite? Kenapa nggak MySQL gitu ya? Nah, di SQLite ini kita itu nggak usah pakai server. Tentunya kalau kita karena kita masih awal ya, karena masih awal, tentu aja nanti kalau masih awal bisa aja kita masih banyak apa namanya perubahan-perubahan. Mungkin kalau udah skala besar kita nggak usah SQLite lagi karena SQLite itu nggak pakai server dan tentunya tertanam di bagian aplikasi. Jadi ketika kalian input dan input pesan gitu itu maksudnya di dalam memori kalian, memori HP. Jadi bukan di database. Jadi database-nya itu internal gitu. Oke. Nah, tentunya menggunakan bahasa markup XML. XML itu Extensible Markup Language, yaitu membuat layout-nya ya, buat lebih baik. Nah, ini layout-nya beberapa XML tuh kayaknya khusus Android tuh lanjutannya HTML tuh. Ya. Nah, terus kita juga menggunakan ini ya, menggunakan IDE, Integrated Development Environment, ya kan? Nah, ini khusus Android nih. Nah, ini versinya kita ya menggunakan Android 4.2.1. Nah, di sini kita kenapa sih pakai Android Studio nggak ada lainnya? Tentunya agar lebih mudah pengembangannya. Karena kan Android Studio kan sudah populer di mana-mana dan lebih mudah untuk pengembangannya. Oke. Di sini kita tentunya ya masyarakat Indonesia tuh rata-rata ya HP-nya tuh beda gitu sama di luar negeri. Makanya seminimal mungkin, seefisien mungkin kita apa namanya? Kita buat dengan seringan mungkin. Di sini spesifikasinya untuk install aplikasi ini kita hanya membutuhkan chip dual core 1,2 GHz. Ya tentunya mungkin zaman sekarang udah jarang ya orang pakai dual core. Nah, dan sistem operasi Android 5.0 Lollipop tentunya. Nah, sekarang kan udah di zaman Android 11. Nah, tentunya kita dari 5.0 itu agar apa namanya? Agar orang yang dulu bisa yang belum HP-nya terbaru bisa menggunakan aplikasi ini dan menggunakan API 21 gitu. Ya. Dan dengan RAM ya random access memory itu dengan 1 GB minimalnya ya. Kenapa sih 1 GB enggak? Sebenarnya 512 juga bisa. Cuman kita di sini recommended-nya ya atau minimal. Soalnya rata-rata
penggunaan penggunaan ini ya, soalnya bisa aja kita kembangkan di bukan hanya di bis ya, kita udah siap-siap nih jauh-jauh hari-hari biar handphone Android kalian itu tidak kaget gitu tentunya. Tiba-tiba ada pengembangan besar gitu kan, kita nggak tahu. Nah gitu sih. Nah di sini kita ini masih beta ya, beta. Nah di sini kita pakai ROM, yaitu read only memory, atau biasa sebut itu penyimpanan ya. Nah, di penyimpanan ini kita hanya membutuhkan 6 MB saja. Nah, emang sih kelihatannya kecil, cuman nanti suatu saat ketika kita mengembangkan aplikasi ini, kita akan tentunya pastinya akan lebih tinggi ya, lebih dari 6 GB, karena 6 GB itu baru sistem menggunakan SQLite dan masih menggunakan navigasinya tuh belum banyak gitu. Navigasinya baru tiket pemesanan bus. Bisa aja kita pesawat, entah mungkin seperti seperti Traveloka gitu. Kita tidak ada yang tahu. Selanjutnya akan dijelaskan pada Saudara Arif untuk analisis aplikasi ini, yaitu dari mulai kelebihan, dari mulai kelemahan apa sih gitu. Oke, Saudara Arif, silakan lanjutkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Jumaidi. Selanjutnya saya terakhir akan menjelaskan manfaat aplikasi ini untuk sehari-hari, terutama meminimalisir kerumunan di terminal. Konsumen bisa tahu kapan saja jadwal pemberangkatan bus. Terus mempermudah konsumen ketika pembelian tiket bus, agar konsumen tidak jauh-jauh ke terminal untuk membeli tiket bus. Oke, selanjutnya yaitu kekurangan aplikasi dan kelebihan aplikasi Bugskar. Dari teman-teman tahu, memang aplikasi ini kita meminimalisir, atau ya pada intinya ini masih beta gitu, kita masih mencoba agar terlihat bagus gitu ketika ditawarkan atau teman-teman mencoba. Yang pertama yaitu kekurangan aplikasi ini. Pertama, UI kurang menarik. Yang kedua, kurang layanan support atau fitur. Yang ketiga, kurang edukasi penggunaan aplikasi. Kelebihan aplikasi ini, yang pertama, sistem terintegrasi. Yang kedua, jaminan keamanan privasi akun. Yang ketiga, sangat simpel agar dipermudah. Oke, selanjutnya. Nah, kesimpulan dari kita dengan membuat aplikasi ini, yaitu aplikasi ini dibuat terutama agar si pembeli tidak datang langsung ke terminal demi keamanan dan kenyamanan penumpang agar terhindar dari virus corona. Nah, terciptanya aplikasi ini sebenarnya agar si konsumen itu agar tidak langsung datang ke terminal untuk mengurangi atau memutuskan rantai virus corona. Begitu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Saudara Rizky. Oke, sangat terima kasih sekali kepada Muhammad Jumaidi Amrullah, kepada Saudara Sapira dan Saudara Arif Rahman yang telah memberikan penjelasan tentang aplikasi pemesanan tiket bus ya, namanya PO Bugcars. Nah, sudah mendengar sendiri kan dari kesimpulannya untuk terciptanya aplikasi tersebut, yaitu supaya menghindari kerumunan dan memudahkan konsumen atau customer untuk membeli atau memesan tiket, tinggal klik-klik doang kan. Jadi nggak usah datang langsung ke tempat pembelian tiketnya. Oke, mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Mudah-mudahan aplikasinya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like.